kau tak, tapi kita bermain pada rasa. Betul tidak kita buat? Itu sebabnya orang bertahan bagaimana sedang dalam diri kita masing-masing kita punya kebaikan. Kita lahir dari yang bersih. Kita keinginan juga kita menyebar kebaikan kepada orang lain. Bahwa puisi salah satunya adalah menyebar kebaikan itu. Itu saya pikirin. Hingga kita pada hari ini menulis. Tak peduli ada honor atau tidak, kita tetap menulis kayak gitu. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dengan narasumber kita yang luar biasa semangatnya malam hari ini. Saya lempar ke forum. Ada hal yang perlu ditanggapi atau mungkin Pak Taufik Ramjamil terpancing untuk berbicara malam hari ini melihat narasumber kita yang cukup semangat, atau adik-adik kita dari SMA Negeri 8 Pekanbaru ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan musik? Ya, itu dia adik kita yang manis itu. Ya, yang hadir di Madah Pujangga itu manis-manis pasti. Silakan sebutkan namanya, kelas berapa? Saya Tengku Almira dari SMA Negeri 8 kelas 10. Pak, saya ingin bertanya, jika saya dan pastinya dari beberapa teman ingin menyalurkan tulisan yang kami buat ke publik, bagaimana caranya? Karena saya pernah menulis puisi dan puisi saya dimuat di media cetak. Namun puisi itu dikirimkan oleh guru. Nah, saya jadi tertantang lagi untuk menulis. Namun saya dan beberapa teman bingung bagaimana cara menyalurkannya sendiri secara langsung. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali. Adik kita Tengku ini langsung termotivasi untuk kembali menulis melihat narasumber kita yang semangat pada malam hari ini. Baik, Pak Bambang, Pak Kafrawi, saya kira boleh langsung kita respon pertanyaan dari adik kita Tengku Amira tadi. Silakan. Terima kasih. Ini pengalaman pribadi saya memang. Ketika anak-anak itu tidak percaya diri dengan karyanya, saya sampai minta sama rekan guru bahasa saya, ada nggak puisi-puisi yang bagus atau cerpen yang bagus, gitu kan? Tapi yang penting dalam bentuk file, gitu kan? Diam-diam saya coba edit sedikit, rapikan biar sesuai dengan kaidah yang diminta media. Nah, itu terus saya kirimkan sesuai dengan alamat yang ada di situ. Surprise bagi dia ketika ini saya nih Pak. Ya, kalau begitu saya tempel di majalah dinding sekolah. Nah, situlah letak perannya seorang guru awalnya, tapi berikutnya alhamdulillah dia mengirim sendiri. Nah, untuk Ananda Tengku tidak sulit untuk sekarang dengan media elektronik itu banyak sekali, ada di Rio Pos, ada di media-media yang lain. Silakan saja di situ, tapi patuhi terhadap aturan yang ada, gitu kan? Misalnya ketika diminta satu halaman ya satu halaman, satu spasi itu masalah teknis. Yang paling penting ketika kita ingin mengirimkan karya kita ke media mana yang kita akan tuju, patuhi aturannya dan baca terlebih dahulu karya-karya yang telah dimuat agar nanti sesuai dengan apa yang diminta. Misalnya saat itu ingin menembak majalah remaja, tentunya tema-tema remaja, jangan pula tema anak-anak, tentunya tidak akan pernah selaras nanti di dalamnya. Biasanya anak-anak ini saya tahu ketika belum dimuat minggu ini udah patah semangat tuh. Nah, terus itu yang penting, motivasi untuk terus bahwa yakinlah ketika pertama kali dimuat tuh kan kebahagiaan tersendiri. Nah, itulah pentingnya sekali karya pertama kali dimuat. Saya juga ketika pertama kali dimuat, saya terima kasih sekali kepada Bang Juarman di majalah Sagam ketika belajar itulah. Dan saat itu pertama kali dimuat itu memunculkan suatu energi yang sampai sekarang alhamdulillah terus berproses untuk bisa memuat, berkarya dan berkarya. Itu yang saya lakukan. Oke, Pak Kafrawi barangkali tak salah saya juga merupakan redaktur sastra di redaktur Pak ya. Pimpre ya, Bro. Ya, Pimpre juga. Silakan Pak. Artinya ini setiap media itu anak Tengku apa itu namanya? Tengku Amira. Artinya di setiap media itu pasti akan dia mencantumkan alamat email gitu kan. Semua rasanya yang ada di sini generasi sekarang ini pastilah tahu email tuh ya gitu ya, atau gmail.com gitu ya. Kemudian Yahoo, semua kita punya email semua itu. Dan mereka para media massa tuh pasti akan mencantumkan kalau mau
mengirim tulisan silakan tuh kirim ke alamat sini. Dulu orang kan lebih payah lagi kan pakai apa nih pos gitu ya, tuh sampai gitu jangan pula pergi entah muat atau tidak, tak tahu. Kadang-kadang kalau redaktur yang baik dia balasnya tulisan Anda belum bisa dimuat ya. Tapi kan kecewa gitu. Ada teman saya, ini dicerita, teman saya ini sampai 200 kali dia ngirim ke media massa nasional tuh. Tapi sampai sekarang tak muat gitu. Tapi dia terus ngirim 200 kali gitu. 200 kali dia kirim ke media nasional tak muat, tapi dia terus berjuang. Tapi sampai sekarang saya tak tahu apakah dia sudah dimuat atau belum. Tapi semangat dia itu adik-adik, semangat itu. Jangan pernah berhenti. Kadang kita kan kirim sekali itu kan, ada kawan kan kirim sekali ke dia pos tak muat, langsung salah nulis lagi. Saya kan ini ya. Saya itu nama grup teater kami dulu namanya Pandan 9. Nama Pandan 9 itu ketua teater itu saudaranya namanya Nurham Abdul Wahab. Dia itu redaktur di Riau Pos waktu itu. Saya nulis ke Riau Pos. Saya mahasiswa, saya kirim pertama, saya kirim tak muat. Kedua saya kirim tak muat. Padahal dekat betul tiap hari jumpa. Ketiga saya kirim tak muat. Saya bilang, bang, ini dah 5 kali saya kirim bang, kau tak dimuat bang. Kau nulis dia dulu, saya hebat lah kau kata gitu kan. Itu satu kirim sampai 10 kali. Padahal dekat kawan nih, 10 kali baru muat tulisan saya. Artinya kadang ada ini tuh ada redaktur itu kadang dia apa? Menguji betul-betul tak anak ini nulis puisi, betul-betul tak ini nulis cerpen. Kalau misalnya betul-betul sampai 10 kali terus nulis dengan karya yang lain gitu ya, bukan karya yang sama, karya yang lain. Mungkin saya dah muat sekali, muat terus. Tapi tak tahu yang kasus kawan-kawan saya itu yang 200 kali itu dia tak buat teman-teman tak tahu lah itu dia lah itu lah. Ya luar biasa itu Pak ya, sampai 200 kali ngirim. Gitu ya adik kita Amira ya. Artinya ya sekarang ini banyak sekali media yang mau menerima tulisan-tulisan karya dari siswa. Di Riau Pos juga misalnya Bapak Angka Prawi ini juga redaktur halaman sastra di Koran Riau. Boleh dilihat, beli korannya, lihat alamat emailnya. Kalau tidak salah juga pimpret di portal apa ya, dirgapri.com juga ada halaman budaya. Jadi sekarang bisa sendiri kirim by email saja. Kirim, tulis alamatnya, send, langsung terkirim. Tapi syaratnya seperti yang dikatakan Pak Bambang dan Pak Angka Prawi. Jangan sekali 2 kali, habis itu berhenti. Ikut yang sahabat Angka Prawi itu, 200 kali kirim. Tapi dia masih terus berjuang untuk tulisannya itu. Baik, satu orang penanya lagi dari adik kita Dang Mawar. Dipersilakan. Saya mau bertanya. Saya Dang Mawar dari SDN 55 Pekanbaru. Saya mau bertanya, dari manakah penyair atau penulis senior seperti Bapak mendapatkan ide yang menarik untuk cerpen atau puisi? Terima kasih. Iya, luar biasa sekali pertanyaannya. Kita kasih aplaus dulu buat Dang Mawar. Kalau tak salah saya dia ini juga sudah menulis beberapa buah puisi yang bakal diterbitkan katanya. Sedang diusahakan ya, Dang Mawar ya. Luar biasa. Dipersilakan Pak Bapak. Oh iya. Menurut saya ajaib sekali ya, karena SD saat ini sekarang sudah bisa menulis puisi, menerbitkan dan sebagainya. Tentunya itu suatu bakat yang tetap harus dijaga lah. Ya, dan Mawar ya. Nanti suatu saat kami tunggu karya buku kumpulan puisinya ya. Ada berkaitan dengan pertanyaannya, masalah ide itu masing-masing kita pasti punya cara untuk bisa menggali ide, gitu ya. Yang paling bagus ketika ide itu adalah yang dekat dengan kita, yang kita rasakan dan kita alami. Itu biasanya akan lebih mengalir begitu saja. Yang menjadi peristiwa realitas sosial, kejadian-kejadian sehari yang ada di depan kita. Tapi apabila akan lebih kaya lagi, misalnya ditambah dengan banyak membaca. Membaca juga merupakan salah satu kunci yang sangat penting untuk bisa membuat imajinasi kita semakin liar berkemana-mana gitu ya. Kemudian ditambah lagi banyak bergaul lah dengan teman-teman yang punya suka menulis. Kalau anak SD mungkin bisa tanya-tanya sama gurunya gitu ya. Kemudian tulis saja dulu yang ingin ditulis sesuai dengan yang ada dalam pengalaman Dang Mawar. Tapi jangan malu untuk menunjukkan karya kepada
ya mungkin gurunya atau orang tuanya, karena itu sangat penting sekali. Mana tahu ada masukan, ada kritikan, dan ketika dikritik jangan patah semangat. Bapak yakin ketika diberi masukan itu adalah untuk perbaikan karya. Jadi setelah itu coba minta bantuan bagaimana setelah itu dikirim. Nah, tapi ketika tidak dimuat, sekali lagi jangan patah semangat, karena banyak cara untuk bisa mewujudkannya lagi menjadi sebuah karya kita. Oke, Pak Kafrawi barangkali ada merespon anak kita Adang Mawar. Silakan. Sudah saya tak usah saya jawab aja, respon lagi. Di rumah aja respon. Iya, karena Adang Mawar ini juga merupakan anak dari Pak Kafrawi yang selalu membina anaknya untuk terus menulis, membaca, dan dalam proses aktivitas menulis itu sendiri.